Bencana di Kuto Gede, bagian 1, Jilid 1. Kuto Gede sudah jauh di belakang mereka. Malam tambah gelap, dan dinginnya udara semakin mencucuk. Di langit sebelah tenggara, tampak kilat menyambar beberapa kali. "Turunkan aku di sini," teriak gadis di atas panggulan bahu kanan pendekar 212, Wiro Sableng. "Tenang sajalah, dan jangan banyak bicara. Berhenti di tempat ini masih cukup besar bahayanya. Bukan mustahil orang-orang kerajaan membuntuti kita." "Aku tidak takut pada mereka," sahut Nawang Suri. Dia adalah gadis yang baru saja diselamatkan Wiro Sableng ketika pecah perkelahian hebat di istana di awal malam. Di atas bahu sang pendekar, darah itu berada dalam keadaan tertotok, sementara tangan kanannya patah dan mendenyut sakit tiada henti. Tapi sebagai seorang gadis nekat dan keras hati, tak sedikit pun rintih kesakitan keluar dari mulutnya. Melihat si pemuda terus melarikannya, Nawang Suri berkata, "Jika kau tak mau menurunkan aku di sini, bawa aku ke lembah Maturwangi di selatan." Kenapa kau minta dibawa ke sana?" bertanya Wiro. Semula Nawang Suri tak mau menjawab. Ketika ditanya beberapa kali, akhirnya dia menerangkan, "Aku harus menemui pasukanku di situ, paling tidak sebelum mereka bergerak. Aku akan kembali ke kota raja dan memimpin penyerbuan. Meskipun Raja Keparat itu sudah kubunuh, tapi sebelum tahta berada di tanganku, belum puas hatiku." Mendengar kata-kata Nawang Suri, Wiro Sableng hentikan larinya. Sang dara didudukkannya pada akar sebatang pohon besar. "Lepaskan totokanku," meminta Nawang Suri. Wiro Sableng gelengkan kepala. Dia duduk menjelepok di tanah di hadapan sang dara. Untuk beberapa saat, sepasang mata mereka saling memandang tak berkedip. "Seumur hidup baru kali ini aku menemui gadis nekat sepertimu," kata Wiro pula. Ucapan itu membuat sang dara jadi panas hatinya dan menjawab dengan suara keras, "Aku bukan manusia nekat. Apa yang aku lakukan adalah demi keadilan. Demi kedua orang tuaku yang mereka bunuh. Demi tahta kerajaan yang mereka rampas. Demi masa depan negeri di mana aku dilahirkan. Dan kau, jangan coba menghalangi." "Siapa bilang aku menghalangi?" sahut Wiro sambil garuk kepala. "Kau sudah membunuh raja? Apa itu tidak cukup?" "Memang tidak cukup. Tujuan utamaku adalah tahta kerajaan. Mungkin itu memang belum jadi rezekimu. Ini bukan soal rezeki atau apa, tapi soal hak. Dalam kehidupan di dunia ini, soal hak sama tipisnya dengan hembusan angin malam." "Jangan bersyair di depanku," bentak Nawang Suri. Wiro menyeringai kecut dan berkata, "Dalam keadaan terluka begini, tangan patah, kau hendak menyerbu Kuto Gede. Sia-sia saja. Apakah kau memiliki pasukan yang kuat serta panglima perang yang tangguh? Aku dan orang-orangku memiliki semangat. Gadis nekat, semangat saja tidak cukup untuk memenangkan peperangan. Pemuda tolol macammu mana tahu soal perang. Sebagai putri raja, aku telah diberi pelajaran dan latihan untuk perang." "Tapi kau bukan mau perang," kata Wiro dengan pandangan mengejek. "Maksudmu aku ini mau apa? Mau bunuh diri?" Kalau saja tubuhnya tidak kaku karena totokan, mungkin Nawang Suri sudah memukuli atau menamparkan Wiro Sableng saat itu. "Bunuh diri atau apapun, aku tak takut mati. Jika kau tetap keras kepala, biar ku tinggal saja kau sendirian di sini," kata Wiro seraya berdiri dan pura-pura hendak pergi. "Kau boleh pergi, tapi lepaskan dulu totokan di tubuhku. Aku tak akan melakukan hal itu. Ku dengar banyak binatang buas sekitar sini. Biar kau dijadikan mangsa mereka." Lalu, Wiro melangkah. "Hai, jangan tinggalkan aku," seru Nawang Suri. Kecut juga hatinya. Nah, kau harus begitu, harus mengikuti apa yang aku bilang. Tapi kau bukan ayah atau majikanku. Jangan anggap budi pertolonganmu membuat dirimu merasa berkuasa atas diriku," kembali Nawang Suri keluarkan ucapan keras. "Apa untungku menguasaimu? Kalau tidak ada maksud sesuatu, mengapa kau melarikan diriku?" Aku bukan melarikanmu. Apa yang kulakukan adalah menolongmu." "Heran, bicaramu mengapa ngacok melulu?" dan Wiro hentikan kata-katanya. Disambarnya tubuh Nawang Suri lalu digotongnya ke balik serumpunan semak belukar lebat. Keduanya menelungkup sama rata dengan tanah. "Jangan keluarkan suara," bisik Wiro yang mendengar suara orang mendekat. Baru saja pendekar itu selesai bicara, dua tubuh tampak berkelebat dalam kegelapan dan berhenti sejarak beberapa langkah dari pohon besar di mana mereka sebelumnya berada. Heran, terdengar salah seorang pendatang berkata pada temannya. Dia mengenakan pakaian biru berikat pinggang putih. Di tangan kanannya ada sebilah golok besar. Wiro maupun Nawang Suri segera mengenali orang ini dari suara dan pakaiannya, yakni tidak lain Kirawe Jembor,
hulu balang pertama Keraton Kuto Gede. Aku yakin sekali mereka pasti kabur ke jurusan ini. Tapi mengapa kita tidak menemukan keduanya? Pemuda itu tak mungkin bisa lari cepat dengan membawa beban sosok tubuh gadis pemberontak. Kawannya terdengar menarik napas panjang lalu mengusap-usap pipinya yang cekung. Dia adalah Imogantra, hulu balang kedua. Bagiku sama sekali tidak mengherankan. Pemuda itu bukan manusia sembarangan. Sosok tubuh manusia, bagaimanapun beratnya, bisa saja seperti sekantong kapas baginya. Sebaiknya kita kembali ke istana. Aku khawatir keadaan di sana tambah ricuh. Terus terang aku tak percaya pada si tua Bangka Wulung Kerso. Keris mustiko geni ada di tangannya. Kita sama pendapat, kakek itu bisa saja melakukan sesuatu. Ketika kita berangkat mengejar, kulihat dia menyelinap masuk ke dalam istana. Ya, aku pun melihat. Gerakannya agak mencurigakan. Manusia satu itu pun sudah ku ketahui belangnya. Ketika Sri Baginda masih hidup, dia tak lebih dari seorang penjilat nomor 1. Dimas Imogantra, mari kita kembali. Kedua tokoh silat istana itu berkelebat dan lenyap dalam kegelapan malam. Di balik lerumputan semak belukar, Wiro membantu Nawang Suri duduk di tanah. Begitu duduk, Sang Dara langsung bertanya setengah mendamprat, kenapa tidak kau hantam kedua bangsat itu? Wiro geleng-gelengkan kepala dan menjawab, aku tak punya permusuhan dengan mereka. Gila, siapa yang gila? Tanya Wiro melotot, tapi mulutnya menyunggingkan senyum. Kowe, sahut Nawang Suri setengah berteriak. Wiro tertegun sesaat lalu tertawa terbahak-bahak. Hanya orang gila yang masih bisa ketawa dalam keadaan seperti ini, menyentak Nawang Suri dengan pandangan mata dan air muka sangat jengkel. Sudahlah, sekarang katakan apa maumu? Antarkan aku ke lembah Maturwangi. Aku harus bergabung dengan pasukanku sebelum terlambat. Benakmu masih saja dipenuhi oleh kehendak balas dendam dan pertumpahan darah. Apakah tidak cukup semua itu lunas dengan kematian raja yang tanganmu sendiri membunuhnya? Tidak, jawab Nawang Suri. Nawang Suri, kalau kau hanya mendasarkan jalan hidupmu pada balas dendam dan darah, kau akan celaka. Biar, aku memang sudah celaka, suara Sang Dara tersendat lalu terdengar sesunggukannya. Tidak kusangka Dara dengan hati sekeras batu sepertimu ternyata pandai juga menangis, ujar Wiro Sableng menggoda. Pemuda edan, aku bersumpah menamparkan mulutmu 100 kali. Sumpah edan, tukas Wiro. Lalu dia beringsut mendekati, hingga tubuh dan wajahnya hampir bersentuhan dengan gadis itu. Jangan berlaku kurang ajar, apa yang hendak kau perbuat? Pertama, aku akan menolong mengobati lengan kananmu yang patah. Setelah itu, totokanmu akan kulepaskan. Setelah itu, terserah padamu. Kau mau ke lembah Maturwangi atau ke lembah Sontoloyo, silakan pergi. Lalu, dengan gerakan cepat yang membuat Nawang Suri terpekik, Wiro Sableng merobek ujung kain yang dikenakan Sang Dara. Dia mematahkan sebatang ranting besar, meletakkan batang kayu ini pada bagian lengan yang patah, lalu mengikatnya dengan sobekan kain. Beres, ujar Wiro, lalu tangannya bergerak mengurut bagian bahu dekat pangkal leher Nawang Suri. Beberapa kali mengurut, gadis itu merasakan totokan yang membuat tubuhnya kaku tegang menjadi sirna. Nah, kau sudah bebas sekarang, kata Wiro. Lalu diangsurkannya wajahnya dekat-dekat ke hadapan Sang Dara. Pemuda gila, apa maumu? Bukankah tadi kau hendak menamparku 100 kali? Mengapa tidak segera kau lakukan? Nawang Suri hampir menjerit saking gemasnya. Tangan kirinya sudah diangkatnya siap untuk menamparkan. Namun, tamparan itu tidak dilakukan. Entah mengapa, hatinya tak kuasa untuk melakukan hal itu. Aku benci padamu, tapi aku tak bisa menamparmu, berkata Nawang Suri sambil berdiri dan membalikkan tubuh membelakangi Wiro. Benci itu ada dua arti, terdengar suara sang pendekar. Benar-benar benci atau benar-benar cinta? Nah, yang mana yang kau pilih? Kau ternyata bukan saja sableng tapi juga ceriwis. Siapa yang cinta padamu? Abis berkata begitu, Nawang Suri dorong dada si pemuda lalu dengan gerakan cepat dia tinggalkan tempat tersebut. Tinggal kini pendekar 212 yang tegak tertegun sambil garuk-garuk kepala. Akan diikutinyakah gadis itu? Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Kuto Gede saja. Jilid 2. Dari rumah penduduk di tepi desa, Nawang Sari mencuri seekor kuda. Dengan seekor kuda itu, dia bergerak ke arah selatan. Dia memacu binatang itu seperti dikejar setan, karena memang dia harus sampai di lembah sebelum tengah malam. Namun, gadis itu terperangah ketika sampai di lembah Maturwangi. Yang dia dapati hanya bekas-bekas perkemahan.
Pasukan yang sebelumnya dia ketahui berkumpul di sana tak ada lagi di situ. Celaka, aku terlambat. Apakah Empu Soka Panaran berada di antara mereka? Nawang Suri berpikir sesaat. Aku harus kembali ke kota raja, katanya dalam hati mengambil keputusan. Lalu, kuda yang sudah letih itu diputar dan dibedalnya menuju ke utara. Sebelum masuk ke Kuto Gede, dia harus kembali ke rumah Empu Soka Panaran untuk berganti pakaian. Dia akan bergabung dengan pasukan yang akan menyerbu istana, lalu mencari dan mendapatkan kembali keris Mustiko Geni, lambang tahta kerajaan. Sebelum kita ikuti perjalanan Nawang Suri kembali menuju kota raja, marilah kita kembali dulu pada kejadian beberapa waktu sebelumnya. Sejak kerajaan ditumbangkan dan tahta kerajaan dirampas, Nawang Suri yang sesungguhnya adalah putri kerajaan yang berkuasa, diselamatkan dan dipelihara oleh Empu Andiko Pamesworo. Mereka bersembunyi di sebuah pondok kayu di hutan dekat teluk yang sangat sepi. Di tempat itu, sang empu menurunkan seluruh kepandaian silat dan kesaktian yang dimilikinya kepada Nawang Sari, sehingga pada umur 19, jadilah dia dara yang memiliki kepandaian tinggi. Di samping itu, secara diam-diam Empu Andiko Pamesworo menyusun perebutan kekuasaan. Dengan mengandalkan kecantikan Nawang Suri, diatur untuk mendekati orang-orang penting istana. Begitu mereka terjebak, riwayat masing-masing akan segera dihabisi. Sasaran paling utama dan paling penting tentunya adalah Sri Baginda sendiri. Dengan berbekal sebilah keris sakti bernama Mustiko Geni, Nawang Suri menyamar sebagai lelaki dan meninggalkan pondok Empu Andiko. Tak lama setelah dia pergi, 3 orang tokoh silat istana muncul di situ dan berhasil membunuh sang empu. Di pihak penyerbu, 1 orang menemui ajal. 2 lainnya, yakni Gagak Celeng dan Buto Celeng, berusaha mengejar sang dara dan berhasil menghadangnya di daerah pesawahan. Dengan keris sakti di tangan, Nawang Suri menewaskan Gagak Celeng. Tapi pada saat itu, muncul seorang tokoh silat istana lainnya yang berkepandaian tinggi bernama Sindu Kalasan, dikenal dengan julukan Datuk Tongkat dari Selatan. Sang Datuk berhasil membuat mental keris di tangan Nawang Suri. Penyamarannya terbuka, nyawanya terancam. Saat itulah muncul pendekar 212, Wiro Sableng, menolong dan menyelamatkan Nawang Suri. Keris Mustiko Geni sempat pula terhindar dari rampasan Datuk Tongkat. Sikap dan gerak-gerik Wiro yang seperti orang kurang waras itu membuat Nawang Suri tidak mempercayainya. Dara itu kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kuto Gede. Sesuai dengan petunjuk Empu Andiko, dia akhirnya sampai ke tempat kediaman Empu Soka Panaran yang tinggal di pinggiran Kuto Gede dan menyamar sebagai juru ukir barang-barang perak dengan memakai nama Gama Manyar. Bersama Soka Panaran, rencana dimatangkan. Sementara itu, sisa-sisa bala tentara kerajaan lama dikumpul dan disiapkan untuk sewaktu-waktu menyerbu kota raja. Orang yang pertama menjadi korban adalah Pangeran Ontowiryo, kepala pasukan kota gede. Nawang Suri berhasil membunuhnya di sebuah telaga sepi. Ketika jenazah sang pangeran dibaringkan di istana, Empu Soka Panaran dan Nawang Suri sengaja datang melayat. Perangkap mereka mengena. Sri Baginda terpikat melihat kecantikan dan kemulusan tubuh sang dara. Maka dia meminta Pati Wulung Kerso untuk mengatur agar gadis itu bisa dijadikannya gundik. Hal itu berlangsung begitu cepat, sama sekali tidak diduga oleh Empu Soka Panaran. Maka diatur gerak cepat. Sementara Nawang Suri dibawa ke istana malam harinya, sang empu keluar kota untuk menyiapkan pasukan penyerbu. Celakanya, kemunculan Nawang Suri di istana terlihat oleh Datuk Tongkat yang saat itu tengah berkelahi melawan sejumlah pasukan dan perwira kerajaan, dipimpin oleh tokoh hulu balang tingkat 1 yakni Kirawa Jembor dan Imogatra. Akibat tipu muslihat Nawang Suri, Datuk Tongkat dituduh sebagai pengkhianat yang berserikat dengan kaum pemberontak. Sadar kalau rahasia dirinya sudah terbuka, sementara Datuk Tongkat menemui ajal di tangan para pengeroyoknya, Nawang Suri melihat tak ada jalan lain daripada harus membunuh Sri Baginda saat itu juga. Begitulah, ketika Sri Baginda yang tergila-gila padanya menyongsong kedatangannya di tangga istana, Nawang Suri mencabut keris Mustiko Geni dan menikam Sri Baginda hingga tewas saat itu juga. Istana heboh, kini Nawang Suri menjadi bulan-bulanan, ditangkap hidup atau mati. Sedangkan keris Mustiko Geni yang terlepas mental akibat hantaman senjata Kirawe Jembor berhasil dirampas oleh Pati Wulung Kerso. Dalam keadaan terdesak dan tangan kanan patah, Nawang Suri lagi-lagi diselamatkan oleh pendekar 212, Wiro Sableng. Untuk jelasnya kisah di atas, baca serial Wiro Sableng berjudul Petaka Gundik Jelita. Kita kembali ke istana di Kota Gede.
Beberapa orang perwira termasuk kepala pasukan kota raja, yakni Cokroningrat, segera menggotong jenazah Sri Baginda, membawanya ke dalam istana. Namun, Cokroningrat tampak memisahkan diri ketika melihat Pati Wulungkerso bergegas masuk ke ruangan lain sambil membawa keris Mustiko Geni. Dengan cepat, kepala pasukan ini mengikuti si orang tua. Kejadian yang serba cepat ini masih sempat terlihat oleh Ki Rawe Jembol. Sebenarnya dia hendak mengajak kambratnya, Imogantra, untuk mengintili kedua orang tersebut. Namun, saat itu Imogantra telah lari bergegas ke pintu gerbang istana untuk mengejar pendekar 212, Wiro Sableng, yang membawa lari Nawang Suri. Karena menangkap gadis pemberontak itu lebih penting, akhirnya Ki Rawe Jembor mengikuti Imogantra mengejar pendekar yang kabur bersama boyongannya. Pati Wulungkerso memasuki ruangan khusus di mana disimpan barang-barang dan senjata-senjata pusaka istana. Di situ dia mencari sarung keris yang dapat dipergunakan untuk rumah keris Mustiko Geni yang telanjang dan masih berlumuran darah Sri Baginda. Karena di situ memang banyak disimpan berbagai macam keris, dalam waktu cepat sang patih telah mendapatkan sarung yang cocok untuk Mustiko Geni. Tanpa membersihkan darah di badan keris, Wulungkerso menyarungkan senjata sakti itu. Lalu menyimpannya baik-baik di balik pakaiannya. Paman Pati Wulungkerso, apakah yang kau perbuat di sini? Pati Wulungkerso tersentak kaget. Ketika membalik, dilihatnya Raden Cokroningrat tegak di ambang pintu ruangan dengan pandangan mata penuh selidik. Raden Cokro, bukankah seharusnya kau menolong Sri Baginda? Orang yang sudah mati tak mungkin lagi ditolong. Saya lihat tadi Paman Pati membawa keris Mustiko Geni. Wulungkerso merasa tidak enak. Namun dia maklum, ketika berhasil menangkap Mustiko Geni yang terlepas dari tangan Nawang Suri, puluhan mata menyaksikannya. Jadi, hampir semua orang tahu kalau senjata mustika lambang tahta kerajaan itu ada padanya. Dalam gugupnya, Pati Wulungkerso sekaligus coba menempelak. Raden, tak seharusnya kau berada dalam ruangan ini. Tugasmu di luar sana. Bukankah mata-mata kita memberitahu bahwa ada serombongan pasukan tak dikenal bergerak menuju Kuto Gede? Pasti mereka pasukan pemberontak yang datang untuk menyerbu. Atas nama kerajaan, kuminta agar Raden segera mengatur bala tentara untuk menghadapi kaum pemberontak yang muncul setiap saat. Raden Cokroningrat tersenyum penuh arti. Soal pasukan musuh, pasukan pemberontak, apapun namanya, tak usah dikhawatirkan. Jika mereka berani muncul, pasti lebur. Saya ingin tahu kau kemanakan keris Mustiko Geni itu, Paman Patih. Ada, kusimpan baik-baik. Kau tak usah khawatir. Mengapa Paman yang harus menyimpan senjata itu? Jika ada musuh menyelinap dan merampasnya, bisa berbahaya. Berikan keris itu padaku. Aku bisa menyimpannya di tempat yang aman. Pati Wulungkerso tersenyum tawar mendengar kata-kata kepala pasukan kerajaan itu. Kau tak usah khawatir, Raden Cokro. Aku tahu bagaimana cara menyimpannya. Senjata itu tak akan muncul sebelum raja baru diangkat. Dengar, Paman Patih, kata Cokroningrat pula. Saya tahu dengan kepandaian yang Paman miliki, Paman bisa menyimpan dan menjaga keris sakti itu baik-baik. Tapi jangan lupa, istana penuh dengan musuh dalam selimut. Kaki tangan musuh berkeliaran di mana-mana. Keselamatan Paman dan senjata itu bisa terancam. Saya tetap meminta agar Mustiko Geni diserahkan pada saya. Hal itu tak bisa kukabulkan, Raden Cokro. Mustiko Geni tetap kusimpan sampai ada raja baru yang diangkat dan duduk di kursi besar sana. Raden Cokroningrat rupanya tidak senang. Namun dengan cerdik, mulutnya tetap menyunggingkan senyum. Dia melangkah mendekati sebuah patung terbuat dari batu. Sambil mengusap-usap kaki patung, dia berkata, baiklah, kalau Paman menganggap mampu menjaga Mustiko Geni, tak ada salahnya Paman yang menyimpan. Lalu, kepala pasukan kota raja itu bersikap hendak berlalu. Namun tiba-tiba cepat sekali tangan kanannya menangkap kaki patung batu. Benda itu dihantamkan sekeras-kerasnya ke kepala Pati Wulungkerso. Orang tua itu tersungkur ke lantai. Tangan kanannya menggapai ke depan, sementara kepala dan mukanya berlumuran darah mengerikan. Keparat terkutuk, kau nyatanya juga seorang musuh dalam selimut. Dari balik pakaiannya, Pati tua ini keluarkan Mustiko Geni, lalu dia merangkak mendekati Cokroningrat. Keris yang memancarkan sinar merah itu ditikamkannya ke arah Cokro. Namun, sasaran terpisah jauh. Dia hanya menusuk angin dan kembali tersungkur. Saat itu, kembali Cokroningrat menghantamkan patung batu ke kepala Pati Wulungkerso. Dalam keadaan terluka parah di kepala, Pati yang juga memiliki kepandaian silat dan kekuatan itu ternyata tidak mau menyerah begitu saja.
Sambil merundukkan kepala menghindarkan hantaman patung batu, Wulung Kerso memukul ke depan. Jotosannya tepat menghantam lambung Cokroningrat. Meskipun tidak begitu telak dan keras akibat luka yang dideritanya, namun jotosan tersebut cukup membuat kepala pasukan itu terhenyak ke belakang dengan perut mual dan dada terasa sesak sakit. Pati Wulung Kerso maju merangsak. Kini dia kerahkan seluruh tenaga dalam yang ada lalu menyergap dengan dua tangan terpentang. Namun keris mustiko geni yang ada di tangan kanannya hanya mampu merobek pakaian kebesaran Raden Cokroningrat. Diam-diam kepala pasukan kerajaan ini merasakan tekuknya jadi dingin. Sempat senjata sakti itu menggores kulit dadanya, nyawanya tak akan tertolong. Darah yang membasahi kepala dan muka Wulung Kerso menutup pemandangan kedua matanya. Berulang kali dia mengusap wajah dan ini tentu saja merupakan kesempatan baik bagi Cokroningrat. Selagi pemandangan pati tua itu terhalang, secepat kilat Cokroningrat gebukkan patung batu di tangannya ke tubuh Wulung Kerso. Tepat menghantam bahu kiri hingga orang tua ini terkapar di lantai ruangan. Dari mulut Wulung Kerso keluar suara rintihan. Pati ini masih berusaha bangkit sambil mengacungkan keris mustiko geni yang memancarkan sinar merah angker itu. Namun, darah yang terlalu banyak tertumpah membuat Wulung Kerso kehilangan tenaga. Lututnya goyah, pemandangannya semakin kabur, tenaganya semakin sirna. Ketika patung batu menghajar keningnya, dia tak punya daya lagi untuk mengelak. Tubuhnya roboh ke lantai, darah dan cairan otak berceceran. Keris mustiko geni terlepas dari genggamannya dan tercampak di lantai. Raden Cokroningrat cepat mengambil senjata mustika itu, memasukkannya ke dalam sarung yang ditariknya dari pinggang Wulung Kerso, lalu meninggalkan ruangan itu. Pintu kamar sengaja dikuncinya dari luar. Ketika dia sampai di bagian depan istana, kepala pasukan kerajaan ini terkejut. Serombongan pasukan berjumlah sekitar 300 orang tampak berada di seberang sana, siap menyerbu. Ada 3 orang berkuda yang bertindak sebagai pimpinan. 2 masih muda dan tak dikenal, sedangkan yang seorang lagi dikenalnya sebagai Manyar Gantra, orang tua yang diketahui sebagai juru ukur barang-barang perak. Pemberontak keparat, datang juga mereka akhirnya, serapah Cokroningrat. Pada beberapa orang perwira yang ada di situ, dia segera berteriak memberi perintah. Sejumlah pasukan segera dihimpun dengan cepat untuk menyambut serangan. Namun, karena pasukan yang ada di situ hanya merupakan pengawal istana, jumlah mereka dengan sendirinya lebih sedikit. Hal ini membuat serangan pasukan pemberontak tidak tertahankan. Kurang ajar, kertak Cokroningrat. Seorang perwira ditariknya ke balik pilar istana. Cepat datangkan pasukan bantuan dari timur dan selatan. Paling tidak, jumlah kita harus 2 kali lebih besar dari pemberontak jahanam itu. Siap, Raden, jawab si perwira lalu tinggalkan tempat itu. Memandang berkeliling, Raden Cokro menjadi beringas. Dia tak melihat seorang pun tokoh silat istana ada di tempat itu. Karena tak dapat menunggu lebih lama, kepala pasukan ini segera menuruni tangga istana menyongsong serbuan pasukan dengan sebilah pedang di tangan kanan. Ketika dia sampai di pertengahan taman istana, 2 penunggang kuda yang bertindak sebagai pimpinan pasukan penyerbu menghadangnya. Bangsat pemberontak, kalian mencari mampus, teriak Cokroningrat. Cokroningrat anjing pengkhianat, darah rakyat yang pernah kau tumpahkan harus kau ganti dengan darahmu sendiri. Balas berteriak salah seorang penunggang kuda. Sekali goloknya diayunkan, senjata itu membabat ke arah kepala Cokroningrat. Jilid 3. Tampaknya lelaki muda yang menyerang kepala pasukan itu memang memiliki kepandaian. Namun dibandingkan dengan kepandaian yang dimiliki Raden Cokroningrat, meskipun dia menggempur bersama seorang kawannya, agak sulit baginya untuk merobohkan kepala pasukan itu. Hal itu menjadi kenyataan sewaktu pedang Cokroningrat membacok kuda tunggangan mereka hingga kuda-kuda itu merangkak liar, membuat keduanya terpaksa melompat ke tanah. Perkelahian 2 lawan 1 ini berlangsung sekitar 4 jurus. Di jurus kelima, lelaki di sebelah kanan menemui ajal oleh tusukan pedang Cokroningrat yang tepat menembus dada kirinya. Jurus berikutnya, lelaki kedua menyusul roboh akibat bacokan pedang tepat pada pangkal lehernya. Bangsat pemberontak! Kalian mundur kalau tidak mau mampus percuma. Letakkan senjata dan menyerah, teriak Cokroningrat. Tapi pasukan penyerbu yang tidak kenal rasa takut itu merangsak terus. Puluhan di antara mereka sudah mendekati tangga istana, sementara puluhan prajurit di kedua belah pihak tampak berkaparan di taman dan tangga istana. Saat itulah serombongan pasukan kerajaan yang berjumlah hampir 200 orang muncul dari kiri kanan. Serta merta gerakan penyerbu tertahan. Semangat bala tentara kerajaan yang tadi melemah,
kini pulih kembali. Raden Cokro terdengar kembali berteriak, "Jika kalian tidak menyerah, kalian akan mampus percuma. Kalian sudah terkurung, Cokro Ningrat, mulut besarmu sudah saatnya ditutup." Terdengar suara membentak. Satu bayangan putih berkelebat. Angin serangan membuat kepala pasukan ini tergetar dan cepat bertindak mundur. Memandang ke depan, dia melihat orang itu tegak dengan sebatang tongkat besi kuning melintang di dada. "Gama Manyar, tidak sangka, nyatanya kau adalah seorang gembong pemberontak," bentak Raden Cokro ketika mengenali siapa adanya orang tua di hadapannya. Si orang tua menyeringai, wajahnya tetap dingin, sedang sepasang matanya tidak berkedip. "Namaku bukan Gama Manyar, akulah yang dikenal dengan nama Empu Soka Panaran," berkata orang tua itu dengan suara lantang lalu. Wut, wut. Tongkat besi kuning di tangannya diputar di depan dada. Sesaat, sosok tubuhnya hanya berupa bayang-bayang kuning yang terbungkus oleh putaran tongkat kuning yang amat cepat. Raden Cokro Ningrat terkejut, tapi dia tidak mau memperlihatkan perubahan pada air mukanya. Siapa yang tak kenal Empu Soka Panaran? Di masa kerajaan lama, dia adalah seorang ahli pembuat barang-barang ukiran istana. Tapi lebih penting dari itu, dikabarkan orang tua ini memiliki kepandaian silat tinggi dan kesaktian mengagumkan. "Kau terkejut setelah mengetahui siapa aku? Takut, lalu mengapa tak lekas menyerah?" mengejek Empu Soka Panaran. "Tua bangka rakus kekuasaan, kau sengaja mengorbankan orang-orang tak berdosa untuk mencapai tujuan kotor." Soka Panaran tertawa mengekeh. "Buka matamu lebar-lebar, pasang telingamu baik-baik, dan tanyai hati sanubarimu. Siapa di antara kita yang kotor? Siapa di antara kita yang telah menumpahkan darah rakyat untuk merebut tahta kerajaan? Kau dan rajamu yang sudah mampus itu, dan ratusan pengkhianat lainnya yang gila kekuasaan. Dulu kau hanya perwira kelas picisan, tapi kau bersedia mengkhianati rajamu yang sah hanya untuk mendapatkan kedudukan kepala pasukan. Apakah kau sudah senang dan baik-baik saja dalam jabatanmu yang penuh lumuran darah itu?" Merah padam wajah Raden Cokro dan berdesing panas telinganya mendengar kata-kata Empu Soka Panaran itu. "Tua bangka sinting, ajal sudah di depan mata, masih saja bicara tak karuan." Abis membentak begitu, Cokro Ningrat menyerang dengan pedangnya. Sementara itu, pasukan kerajaan yang datang semakin banyak. Puluhan prajurit dan beberapa perwira mengelilingi kalangan pertempuran antara pemimpin mereka melawan Empu Soka Panaran. Mereka maklum orang tua itu memiliki kepandaian tinggi, karenanya perlu berjaga-jaga agar jangan sampai lolos kalau seandainya kepala pasukan mereka mengalami cedera atau sampai tumbang di tangan orang tua itu. Ternyata memang Empu Soka Panaran bukan tandingan kepala pasukan kerajaan itu. Setelah menggempur habis-habisan selama 6 jurus tanpa membawa hasil, kini Cokro Ningrat mendapat serangan balik yang gencar. Tongkat besi kuning di tangan sang empu menderu laksana titiran, menekan dan mengemplang, menggebuk dan menusuk, membuat kepala pasukan itu terdesak dan berseru keras sewaktu akhirnya pedang di tangannya dihantam mental oleh pukulan keras ujung tongkat. Raden Cokro Ningrat melompat mundur. Tapi lebih cepat, tongkat lawan datang mengejar ke arah kepala. Masih untung Cokro Ningrat sempat membuang diri ke samping. Kalau tidak, kepalanya sudah remuk dihantam tongkat. Meskipun selamat, namun ujung senjata lawan menoreh pelipis dan pipi kanannya hingga mendatangkan goresan luka yang cukup dalam dan mengucurkan darah.